bagaikan aliran jernih yang tak pernah berhenti mengalirkan cinta kasih kepada umat manusia. Seperti itulah makna kehadiran insan Seci di dunia, dan aliran cinta kasih ini tak hentinya menghadirkan berbagai kisah. Inilah untayan kisah cinta kasih Seci di bulan Desember. Desember 2014, bencana tanah longsor terjadi di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara yang menewaskan 97 orang. Indonesia pun terhentak, duka pun langsung menyelimuti seluruh lapisan masyarakat kita. Masyarakat kita pun tanpa ada yang mengomandoi langsung mengulurkan tangannya bagi para korban. Termasuk di dalamnya para insan Seci yang langsung bergerak membantu para korban. Karena itu, pada 16 Desember 2014, sebanyak 13 relawan beserta 7 anggota tim medis Seci bergerak menuju lokasi bencana. Sebanyak 300 paket bantuan dibawa dari Jakarta untuk dibagikan kepada para korban. Meskipun bantuan yang diberikan tidak dapat mengembalikan keluarga yang hilang, namun diharapkan dengan adanya bantuan ini, penderitaan para korban bisa sedikit teratasi. Selain memberikan paket bantuan, Seci juga mengadakan baksos kesehatan di Banjarnegara. Insan Seci pun juga menghibur batin para korban dengan menyampaikan kata perenungan Master Cheng Yen di hadapan para korban agar tetap dapat tegar melalui cobaan ini. Tahun 2014 akan segera berakhir. Namun sekali lagi, bumi pertiwi diguncang oleh berita duka. Pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan KZ8501 tujuan Surabaya Singapura hilang kontak pada 28 Desember 2014. Pesawat dengan penumpang sebanyak 155 orang dan 7 kru ini diketahui jatuh di perairan Kalimantan. Sampai saat ini jumlah korban yang ditemukan sejumlah 48 orang. Dengan prinsip untuk segera sampai di lokasi bencana, insan Seci pun langsung bergerak menuju Bandara Juanda Sidoarjo. Insan Seci pun langsung melakukan pendampingan kepada keluarga penumpang yang masih terguncang itu. Mendengarkan curahan hati keluarga penumpang, genggaman yang saling menguatkan, serta pelukan hangat, itulah cara Seci berbicara dengan keluarga penumpang. Melalui bahasa universal bernama cinta kasih, kegiatan berdoa bersama pun dilakukan insan Seci, baik yang dilakukan bersama para pemuka agama lain maupun bersama keluarga penumpang. Mungkin mereka bingung, ini orang nggak kenal datang mau ngapain gitu. Tapi setelah mereka tahu maksud dan tujuan kita datang untuk menunjukkan rasa simpati kita kepada mereka, mereka sangat terharu karena mereka tidak mengenal kita, tapi kita mau datang berkunjung ke mereka. Salah satu pendampingan kepada keluarga korban dilakukan kepada keluarga dari Temeji Tejakusuma. Beliau merupakan penumpang pesawat Air Asia bersama dengan ibunya, suaminya, dan 3 anaknya, serta 1 teman dekat anak perempuannya. Sedianya mereka akan merayakan ulang tahun Temeji yang jatuh pada tanggal 3 Januari. Namun takdir berkata lain, mereka tak pernah sampai di Singapura. Insan Seci yang sedari awal sudah melakukan pendampingan kepada keluarga Temeji datang ke kediaman keluarga Temeji untuk melayat dan melantunkan doa secara bersama-sama. Dari tanggal yang 28 Desember yang pas kejadian kita ada konvoy ke airport. Ya, kebetulan kan ketemu adiknya Temeji ini, namanya Ivana. Nah dari sana kita berusaha untuk dampingin dan juga kita ke sini untuk cunian ya, untuk berdoa bersama gitu, dan keluarga sangat menerima kita, sangat welcome gitu, akan adanya insan Seci yang ikut mendoakan semoga arwah yang menjadi korban ini bisa lebih tenang. Selain itu, insan Seci juga membantu para pewarta yang sedang bertugas dengan memberikan makanan kepada mereka. Seci juga memberikan sarung tangan dan baju antivirus kepada para petugas yang melakukan evakuasi pencarian korban. 10 tahun sudah,
Tepatnya 26 Desember 2004, Aceh mengalami bencana tsunami yang memilukan masyarakat di bumi Serambi Mekah ini. Jalinan jodoh dengan Yayasan Buddha Seci sejak 2004 lalu kembali terjalin harmonis dengan diadakannya Bakti Sosial Kesehatan Timah ke-103. Bakti Sosial Kesehatan yang telah 2 kali diadakan pasca tsunami ini diadakan atas kerjasama Yayasan Buddha Seci dengan Kodam Iskandar Muda. Kita melihat juga masih banyak rakyat kita yang sakit, ya, yang tidak mampu diobati, dan itu dari Kodim-Kodim juga membawa ke sini, ya, dari Biren ada, itu dari Satuan Teritorial membawa ke sini. Bakti Sosial ke-103 ini difokuskan kepada pengobatan bagi pasien-pasien penderita penyakit katarak, pterygium, hernia, bibir sumbing, dan bedah minor. Terdapat 64 pasien katarak, 11 pasien pterygium, 29 pasien hernia, 17 pasien minor, dan 18 pasien bibir sumbing yang berhasil mendapatkan penanganan operasi. Kehadiran Baksos Kesehatan ini merupakan suatu berkah bagi keluarga kecil Bustami Arifin. Karena berkat Baksos ini, putra sulungnya yang bernama Khairul Fadil berhasil mendapatkan kesembuhan dari penyakit hernia yang dideritanya sejak balita ini. Penyakit ini membuatnya sulit mengikuti pelajaran di sekolahnya. Doa dan perhatian orang tua Fadil membuat langkahnya untuk menjalani operasi semakin mantap. Besar harapan orang tua Fadil untuk kesembuhannya. Kelak, sang anak diharapkan mampu menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, tanpa ada lagi kendala penyakit yang diderita. Sebuah kebahagiaan yang tidak hanya dirasakan oleh Fadil, namun kebahagiaan yang terpancar juga dari kedua orang tua sebagai buah dari doa dan harapan yang tak pernah putus. Langsung ini mendengar dari kecil ada pengumuman daftarlah anak. Karena udah berusaha juga, udah berobat di kampung, udah bawa ke rumah sakit berapa kali, cuman belum juga sembuh. Kami kan mau yang terbaik biar cepat ini, dia pun biar enak main gitu. Rangkaian akhir dari Baksos Kesehatan Timah di tahun 2014 diadakan di Kota Lampung. Baksos Kesehatan ke-104 ini memfokuskan diri dengan memberikan pengobatan pada pasien katarak dan pterygium. Pada Baksos Kesehatan kali ini, Seci telah berhasil mengobati 116 pasien katarak dan 40 pasien pterygium. Tanggapan kita ya sangat bagus. Jadi bukan hanya bakti sosial kesehatan saja, tapi di sini menunjukkan bahwa masyarakat kita, ya, baik yang keturunan maupun yang lain-lain, menunjukkan bahwa kita adalah satu. Kita keluarga besar. Yang tadi disampaikan, kita adalah satu keluarga. Bersumbangsi di sepanjang tahun tanpa mengenal lelah, demi memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada sesama yang membutuhkan. Tanpa membeda-bedakan manusia, itulah Timah. Sebuah kerja keras yang membutuhkan kesungguhan dan tekad yang tulus demi menyebarkan cinta kasih Seci kepada umat manusia. Dengan menyusuri jalan yang berkelok-kelok, kondisi jalan yang belum sempurna dikarenakan tanah merah dan licin pada saat hujan. Genangan air besar di tengah jalan dengan perbaikan 5 buah jembatan yang belum selesai. Insan Seci menorehkan jejak cinta kasih di Desa Caokong, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak, Singkawang, Kalimantan Barat, melalui kegiatan Bakti Sosial Kesehatan. Bakti Sosial Kesehatan yang baru pertama kali dilaksanakan di desa tersebut disambut antusias oleh para warga yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani ini. Sebanyak 909 warga mengikuti Baksos yang bekerja sama dengan tim medis yang berasal dari Singkawang, Bengkayang, dan Landak. Dalam kesempatan kali ini juga dibagikan paket Natal bagi para warga, yang menunjukkan bahwa cinta kasih dan ketulusan insan Seci dapat menembus segala hambatan-hambatan perbedaan antar umat manusia. Diharapkan dengan diadakannya Baksos ini, masyarakat Desa Caokong dapat semakin meningkat taraf kesehatannya. Pada Minggu 7 Desember 2014 di Shisha Hall Seci Center Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, diadakan sosialisasi pengenalan Universitas Seci dan beasiswa karir bagi mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi. Sosialisasi ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama dilaksanakan pada pukul 8 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat, dengan peserta sebanyak 195
dan 150 peserta pada sesi kedua yang dimulai pukul 14 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Banyak universitas yang menawarkan pendidikan yang modern dengan fasilitas dan kurikulum terbaik. Meski begitu, Universitas Seci memiliki tempat tersendiri. Dengan pendidikan budaya humanisnya, penerapan budaya humanis dalam dunia pendidikannya sangatlah baik. Karena nantinya para peserta didik tidak hanya cerdas dalam pola pikir, namun juga mereka tetap memiliki budi yang luhur. Pembangunan bangsa yang baik berawal dari pendidikan generasi penerus yang baik. Dengan adanya sosialisasi Seci University dan beasiswa karir, diharapkan akan mencetak generasi penerus yang berakhlak mulia, sehingga mampu bersumbangsi bagi masyarakat. Ibu adalah manusia pertama yang dilihat setiap insan yang lahir ke dunia. Ia pula yang terus berjuang, berdoa, dan memberi perhatian agar kita menjadi manusia yang berakhlak mulia, serta menjadi manusia yang berhasil dalam setiap langkah kita. Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember disambut meriah dengan berbagai perayaan. Tak ketinggalan, perayaan pun dilakukan oleh Seci School Pantai Indah Kapuk dan Sekolah Cinta Kasih Cengkareng. Mereka merayakannya dengan berbagai acara, seperti seni menyajikan teh, menyuapi ibunda dengan kue, serta memberikan pesan-pesan cinta kepada orang tuanya. Suasana haru dirasakan para orang tua yang hadir, bukan hanya karena perlakuan anak-anaknya, namun karena budi luhur yang dimiliki dan ditunjukkan putra-putri mereka. Kasih sayang ibu akan abadi sepanjang masa. Karena itu, genggamlah tiap kesempatan yang ada untuk berbakti kepada ibu. Karena dalam tiap helaan nafasnya ada untayan doa tulus untuk anak-anaknya. Mengubah sampah menjadi emas, emas menjadi cinta kasih. Itulah yang selalu diajarkan oleh Master Cheng Yen. Dengan meresapi kalimat itu, manusia diharapkan mampu menyisingkan lengan bajunya untuk bersumbangsi bagi penyelamatan lingkungan melalui kegiatan daur ulang. Insan muda-mudi Seci atau Secing pun tergerak untuk melakukan sosialisasi kepada warga di Kelurahan Palmerah. Sosialisasi dilakukan di 3 wilayah, yakni RW 08, 09, dan 011. Selain itu, kegiatan pelestarian lingkungan Seci juga menggugah siswa-siswi SMA Santo Yosep untuk bergerak menyelamatkan bumi. Berawal dari sosialisasi di Sekolah Santo Yosep pada tahun 2011, para siswa yang telah duduk di bangku kelas 12 SMA Santo Yosep berinisiatif untuk berkunjung ke depo daur ulang Seci di Kelapa Gading. Sebanyak 40 siswa mendengarkan pemaparan relawan Seci dengan seksama. Dan kemudian tangan-tangan lincah mereka langsung memilah-milah sampah daur ulang. Mereka juga merasakan manfaat dari kunjungan ini. Bagi mereka, kegiatan seperti ini dapat memberikan motivasi bagi setiap orang untuk mulai lebih mencintai lingkungannya. Melindungi bumi adalah melindungi bagian masa depan kita ya. Anak-anak adalah bagian dari masa depan kita. Jadi harus sebisa mungkin kita sudah menggerakkan mereka untuk mencintai bumi ini. Dalam mengenalkan misi dan visi Seci, banyak cara yang dapat dilakukan. Salah satunya melalui kata perenungan, yang berisi kalimat-kalimat inspiratif dari Master Cheng Yen. Untuk lebih mengenalkan kata-kata perenungan Master, perlombaan kata perenungan pun dilakukan oleh para relawan Seci dari Sinarmas. Sebanyak 98 relawan Sinarmas mengikuti lomba ini. Mereka berasal dari setiap Shelley. Soal-soal yang diberikan pun beragam, dengan tingkat kesulitannya masing-masing. Namun, tetap tak mengurangi antusiasme para peserta mengikuti perlombaan ini. Diharapkan para peserta yang telah membaca dan menghafal kata perenungan Master ini dapat meresapi tiap-tiap kata bersama makna dari kata perenungan, lalu dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, agar bisa menjadi teladan bagi orang lain. Hidup adalah ketidakkekalan. Genggamlah tiap kesempatan yang ada untuk berbuat baik dan bersumbangsi pada sesama. Karena dengan adanya keinginan untuk saling memberi dan berbagi, penderitaan manusia di dunia akan bisa teratasi.